Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bubuhan Pengayoman. Kembali lagi bertemu dengan podcast Kisah Kita, Kanwil Kemenkumham Kaltim. Podcast kita pada hari ini akan membahas tentang simplifikasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah. Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas ataupun kuantitas. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Perda tersebut tentu saja dianggap sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di daerah. Namun, perkembangan peraturan di daerah haruslah tentu berada dalam bentuk kesatuan hukum nasional karena pada prinsipnya secara material maupun formil sistem peraturan perundang-undangan yang ada harus dalam lingkup sistem kesatuan hukum nasional. Adanya otonomi daerah tentu saja membuat pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota, berlomba-lomba membuat sebuah peraturan daerah. Tapi tentu saja akan ada banyak masalah di situ. Kenapa? Karena perda yang dibentuk seringkali masih menimbulkan banyak permasalahan yang pada akhirnya bukan hanya revisi, tapi bahkan hingga perda tersebut dibatalkan. Telah hadir bersama kita untuk membahas hal tersebut tadi. Narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Mia Kusuma Fitriana. Selamat pagi, Ibu. Pagi, terima kasih. Bagaimana kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, Bu ya. Walaupun kondisi lagi sering hujan, panas, Bu ya. Tetap semangat menjalankan tugas, Ibu ya. Ya, sebagai informasi, Sobat Bubuhan Pengayoman, Ibu Mia ini adalah Kepala Bidang Hukum yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Juga di tugas lainnya beliau juga merupakan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, Bu ya. Yang memang fungsinya, tugas umumnya adalah terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Utara. Memang wilayah kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Ibu, mungkin langsung saja terkait yang apa akan kita bahas pada hari ini adalah terkait pembentukan peraturan daerah yang ada di Kalimantan Timur, Ibu ya. Jadi sebenarnya mungkin yang pertama saya mau tanyakan adalah bagaimana sebenarnya fungsi tugas yang ada pada Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rudi dan juga sobat podcast Kisah Kita ya Mas ya. Ya, Kisah Kita. Kisah Kita. Ya. Baik, terima kasih terkait dengan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah ya. Karena kita posisinya ada di daerah sehingga kita kewenangannya juga pembentukan produk hukum di daerah. Memang di dalam undang-undang itu diamanatkan salah satunya di Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disampaikan bahwa di pasal 58 itu baik rancangan produk hukum atau rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah maupun dari DPRD itu diharmonisasi oleh kementerian vertikal ya yang menangani urusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau posisi di daerah, nah itu adalah Kanwil Kementerian Hukum. Sekarang Kementerian Hukum ya gitu. Nah, di situ sehingga berdasarkan kewenangan itulah yang menjadi tugas dari Kanwil terkait dalam pembentukan. Tetapi sebenarnya tidak hanya dalam pengharmonisasian. Karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada 5 tahapan. Ada perencanaan, ada penyusunan, kemudian pembahasan, penetapan atau pengesahan dan pengundangan. Sebenarnya kalau untuk tugas atau peranan Kanwil itu bisa masuk di 3, ya perencanaan, kemudian penyusunan dan juga pembahasan. Kalau di perencanaan itu kita bisa terlibat dalam penyusunan Propemperda. Ya, jadi Propemperda itu kan nanti kita bisa membantu dari Biro Hukum atau bagian hukum untuk melakukan fasilitasi. Kira-kira perangkat daerah mana yang memang siap untuk mengajukan rancangannya untuk menjadi Propemperda. Itu nanti kita akan nilai kesiapannya. Mengapa? Karena kalau memang tidak siap, nanti takutnya di tengah jalan sudah masuk di Propemperda, ternyata draftnya belum siap, akhirnya tidak bisa maju. Nah, itu nanti akan merugikan perangkat daerah lainnya yang memang memerlukan untuk segera ditetapkan. Kemudian kalau di penyusunan, nah itu sebenarnya di dalam tahapan penyusunan itu salah satunya adalah terkait dengan pengharmonisasian tadi, Mas. Ya, pengharmonisasian. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini kita bisa ikut dilibatkan untuk bersama-sama dengan inisiator dan leading
sektor lainnya dan yang terkait dengan Raperda itu untuk kita membahas bersama untuk rancangannya. Jadi cuman kalau penetapan sama pengundangan ini murni tahapan administratif gitu ya. Jadi ini memang murni ranahnya di Pemda dan pemerintah daerah dan DPRD untuk ini. Kalau kita ada di 3 tahapan itu. Nah, disitulah sebenarnya peran kita sangat signifikan, Mas, gitu. Walaupun memang sifatnya itu ini produk ini kan punyanya daerah gitu ya. Benar. Tetapi peran kita sangat signifikan dalam membantu lancarnya pemerintah daerah untuk bisa melakukan supaya legislasinya itu bisa berjalan dengan cepat. Kalau kita harmonisasinya lambat, ya otomatis nanti dari Pemda juga lambat juga untuk bisa menetapkannya. Betul. Karena apa? Karena surat hasil harmonisasi yang diperlukan, yang diterbitkan oleh Kanwil itu nanti dipersyaratkan untuk masuk di dalam IPerda. Nah, kalau tidak ada surat keterangan hasil harmonisasi itu, maka dari daerah, dari Pemda tidak bisa mengupload ke IPerda sehingga mereka akan tidak bisa melakukan penetapan perda. Nah, itulah krusialnya di situ. Nah, sehingga walaupun ini sudah berjalan dan amanah dari undang-undang, tapi ternyata gitu ya, dengan adanya kemarin pendidikan PKN 2 yang masih saya jalani saat ini, banyak dari kepala divisi dan pelayanan hukum khususnya di beberapa Kanwil itu mengeluhkan bahwa ternyata tidak semua itu kondisinya seperti di Kaltim. Kalau Kaltim ini 15 kabupaten kota, Kaltim dan Kaltara, alhamdulillah itu kesadarannya sudah sangat tinggi untuk melakukan harmonisasi. Bahkan mereka tidak, Biro Hukumnya, Biro Hukum Kaltara maupun Biro Hukum Kaltim tidak akan menerima permohonan fasilitasi kalau belum ada surat keterangan hasil harmonisasi. Jadi inilah sinergi antara Kanwil dengan Biro Hukum, sehingga kami berhasil untuk membuat Pemda Kabupaten Kota dan juga DPRD Kabupaten Kota itu untuk sadar untuk melakukan harmonisasi, gitu. Karena memang dari Kanwil-Kanwil yang lain itu menyampaikan kendalanya kenapa kok bisa tidak semua kabupaten kota melakukan harmonisasi di Kanwil. Alasannya adalah iya Bumia, karena di beberapa kabupaten kota itu masih mentranslasikan ya di pasal 58 Undang-Undang 13/2022 itu kan tidak disebutkan Kanwil Kementerian Hukum, hanya disebutkan instansi vertikal yang membidangi perundang-undangan gitu ya. Sedangkan kalau ilmu perundang-undangan kan tidak konkret seperti itu ya Mas ya. Kita kan melihat tugasnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang seharusnya dari Kanwil sendiri lebih proaktif seharusnya. Betul. Gitu. Nah, cuman kalau kita di Kaltim Kaltara kondisinya tidak seperti itu karena kita sudah membangun sinergi yang baik dengan Biro Hukum. Gitu, Mas. Terima kasih Bu Mia. Jadi alhamdulillah info juga buat Bubuhan Pengayoman. Jadi memang walaupun kami ini sebenarnya Kemenkumham ini disebut sekarang kalau kantor wilayah itu sebenarnya masih Kemenkumham Bu ya, masih Kanwil Kemenkumham. Jadi memang kalau teman-teman tahu juga di rumah bahwa memang ada perubahan dan memang dari tahap transisi di mana Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah menjadi 4 kementerian sebenarnya, dan untuk yang di wilayah itu masih dalam tahap transisi. Alhamdulillah Ibu, memang kerjasama yang sinergi yang baik sudah terjalin ya dengan pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, untuk tahapannya Ibu, jadi kan sebenarnya kalau kita bicara pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu saja ada sumber daya khusus ya. Kita tahu kemarin ada 11 unit eselon 1 sendiri di Kementerian Hukum dan HAM, dan sekarang sudah menjadi sisa 8 dengan bentuknya imigrasi dan pemasyarakatan sendiri serta Kementerian HAM yang akan sendiri. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusianya selama ini yang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam menangani harmonisasi itu di daerah? Sebenarnya gini Mas, sumber daya manusia itu bisa terkait dengan fungsi, bisa juga tidak. Ini dalam kaitan pengharmonisasian ya. Jadi kita di Kanwil Kaltim ini kan yang menangani pengharmonisasian ya, atau yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di Kanwil itu kan masuk di divisi pelayanan hukum. Dari divisi pelayanan hukum itu masuk di bidang hukum. Di bidang hukum ini menjadi tusinya dari perancang peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga yang melakukan pengharmonisasian, membantu perencanaan, pembahasan terhadap perda, sekali lagi
lingkupnya Perda dan Perkada ya Mas ya, Perkada, karena kepala daerah. di undang-undang disebutkan berlakunya untuk Perda tetapi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Raperkada juga. Sehingga perancang-perancang yang ada di Kanwil inilah yang menjalankan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimintakan oleh pemerintah daerah. Untuk di Kanwil dengan wilayah kerja 15 kabupaten kota dan 2 provinsi, itu saat ini kami hanya ada 13 perancang, 13 termasuk saya gitu ya. Jadi tetapi permasalahannya tidak hanya di jumlah kabupaten kota dan jumlah perancang Mas, tetapi jumlah rancangan yang masuk gitu ya. Kalau kita lihat loh, perancangnya 13, tapi kabupaten kotanya 15 plus 2 provinsi berarti 17, nggak masalah dong istilahnya ya 2 orang lah satu untuk satu perancang itu menangani 2 wilayah misalnya seperti itu gitu. Tetapi bebannya yang kita lihat ya. Di tahun 2023 kemarin saja, Kanwil Kaltim itu menyelesaikan 745 rancangan yang diharmonisasikan. Wow. 745. 13 orang itu, gitu ya. Karena mekanisme pengerjaannya itu harus keliling ke semua orang. Jadi tidak ada satu perancang murni mengerjakan satu draft, itu tidak ada. Gitu. Jadi satu draft itu kita keroyok satu zonasi, gitu ya. Jadi satu draft itu mungkin yang mengerjakan 2 perancang atau 3 perancang, tapi tidak pernah satu rancangan itu satu orang perancang saja mengerjakan, tidak. Karena kan kita perlu check and balances juga, kita perlu pemeriksaan, cek dan recheck dan lain-lain. Nah, itu Mas, tetapi terkadang jumlah ini memang fluktuatif. Tetapi kita lihat pas performance-nya Kanwil Kaltim itu selalu naik Mas dari tahun ke tahun ya. Dari di 2023 745, 2022 itu sekitar 500 sekian, di 2021 sekitar 300 atau 400 sekian gitu. Nah, itu kan mengalami perkembangan. Ini di 2025 ini sudah menyentuh 700. Wow, padahal kita masih 1 bulan lagi nih. Ini harmonisasi belum ditutup ini, masih permohonan masih masuk terus gitu. Nah, otomatis dengan permohonan yang banyak, pasti bebannya juga akan bertambah berat juga. Sedangkan kalau kita melihat di aplikasi e-perancang itu Mas, jadi e-perancang itu perancang yang ada di Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia lah ya, gitu ya. Itu masih ada yang bobotnya itu memang tidak imbang. Jadi ada yang jumlah permohonannya dalam 1 tahun itu mungkin hanya 20, tapi jumlah perancangnya ada 10. Atau permohonannya cuma 100-200, perancangnya itu 25 seperti itu. Bu ya, dengan Kaltim. Iya gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau Kaltim kondisinya seperti itu. Kalau Jawa Tengah ya itu banyak, tapi perancangnya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi itu memang berpengaruh untuk kondisi Kaltim ya Mas ya. Untuk kondisi jumlah permohonan yang banyak dengan jumlah perancang yang menurut kami kurang memadai gitu. Itu. Jadi memang jadinya perancang itu ya kerjaannya nggak ada stopnya, biar Sabtu Minggu tetap harus ngeharmon. Karena kalau enggak gimana Mas? 365 hari dalam 1 tahun. Hari kerja cuma 260 sampai 280. Permohonan ada berapa Mas? Gitu kan? Sedangkan kalau kita melihat di Permenkumham dan mohon maaf di SK Menkumham itu kita punya kewajiban untuk menyelesaikan 1 draft. Itu sebenarnya kita sudah dilindungi nih. Ini bagus untuk perancang karena ada perlindungan hukumnya bahwa kita itu paling lama menyelesaikan 15 hari. Paling lama gitu. 15 hari kerja. 15 hari kerja. Tapi kalau kondisi Kaltim gimana Mas? 700 1 draft 15 hari itu berapa tahun baru selesai. Jadi kan tidak mungkin juga kita menjalankan mekanisme 15 hari itu. Karena kalau kita menjalankan mekanisme 15 hari, ya nggak akan selesai. Gitu. Itu Mas. Jadi kondisi di Kaltim dan Kanwil Kaltim seperti itu terhadap kondisi Kaltim dan Kaltara. Baik, luar biasa Ibu. Betul-betul kerja maksimal itu. Jadi saya berpikir juga ini sempat cuti nggak ya teman-teman perancang Ibu ya? Cutinya semua di plot di Desember. Kalau sudah ada penutupan harmonisasi baru boleh cuti. Baik Ibu, tadi kan di
Kaltim Kaltara ini kan ada 15 kabupaten kota, ada 2 provinsi yang tentu saja kondisi geografisnya berbeda. Kita juga punya daerah terluar, kita juga punya daerah-daerah perbatasan, daerah pemekaran yang baru saja terbentuk Ibu. Tentu saja kondisinya berbeda. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, adakah permasalahan khususnya terhadap pemerintah daerah selama ini dalam proses harmonisasi selaku pemrakarsa peraturan Bu ya, baik itu dari pemerintahnya, pemerintah misalkan dari Setda bagian hukum ataupun dari dinas-dinas terkait ataupun dari legislatifnya sendiri Bu. Gimana Ibu untuk selama ini? Banyak Mas. Banyak Bu ya. Apalagi terkait dengan yang 15 hari itu. 15 ya kan? hari ya. Karena gini, pada prinsipnya semua kabupaten kota, provinsi maunya pasti cepet Mas. Betul. Ya kan? Pasti cepet, kalau bisa hari ini masukkan permohonan, lusa apa besok itu udah selesai gitu. Cuman kan tidak mungkin itu. Karena apa? Karena ya tadi kondisi perancang dengan load atau beban pekerjaan yang tinggi gitu. Apalagi kalau daerah itu kan punya tren Mas. Betul. Misalnya satu daerah itu ada perubahan misalnya harga satuan itu pasti nanti kabupaten kota yang lain juga sama. Betul. Jadi untuk satu draft itu bisa bersamaan itu masuknya gitu. Semua mesti minta cepet. Lah kalau masih meminta cepet ini yang ngerjain kayak mana? Kan begitu seperti itu. Nah, permasalahannya utamanya itu. Berarti di situ kita lihat apa? Berarti daerah itu tidak merasa puas, tidak merasa terbantu dengan adanya kebijakan 15 hari. Gitu. Ya, karena apa? Karena memang kita lihat ya dan kita sadari bahwa proses legislasi di daerah itu mungkin terdapat 1, 2, 3 kendala yang menyebabkan mereka mengajukan pengharmonisasiannya lambat. Betul. Gitu ya, atau masalah teknis atau lain-lain gitu. Nah, sehingga kami di Kanwil Kaltim beranggapan bahwa sebenarnya aturan 15 hari ini sudah kurang relevan lagi. Kurang relevan lagi dengan kebutuhan daerah. Karena kan kita kan selain menjalankan fungsi kita ini kan melayani daerah juga ya. Betul. Kita membantu daerah untuk melancarkan sistem legislasi di daerah. Jangan sampai nanti dibilang Kanwil itu mentang-mentang diberi kewenangan, kerjaannya mempersulit, melama-lamakan, kan sebenarnya tidak. Gitu. Kita masih dalam koridor SOP kita yang 15 hari di dalam SK Menkumham itu. Nah, sehingga kami di Kanwil Kaltim kan itu 15 hari paling lama. Berarti kita bisa bikin mekanisme yang kurang dari itu. Gitu. Nah, sehingga ya beberapa inovasi kami lakukan Mas untuk mempercepat itu gitu. Baik, luar biasa Bu Mia. Jadi memang banyak permasalahan Bu ya, yang kita sebenarnya tidak tahu di wilayah itu seperti apa. Karena kan kita tahunya ketika itu berkas masuk mereka maunya cepat. Dibebaninnya ke kita untuk menyelesaikan. Benar Bu. Ya, jadi gini Bu, sebagai instansi vertikal tentu saja kan kalau pemerintah daerah itu sebenarnya wewenangnya juga berada di kementerian lain Bu ya. Ya, betul. Jadi ada, kalau kita tahu ada namanya Kementerian Dalam Negeri yang biasanya menjadi acuan bagi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota dalam bekerja. Gimana Bu untuk peraturan pengharmonisasian ini sebenarnya? Apakah itu ada memang juga berada di aturan yang telah dibuat oleh kementerian lain Bu? Ya, baik. Jadi itu ada kaitannya juga Mas dengan model atau mekanisme pengharmonisasian di kita. Jadi memang begini, di Permendagri itu masih mencantumkan mohon maaf, di Permenkumham kita ya, itu menyebutkan bahwa kewenangan kita untuk mengharmonisasi itu terhadap semua produk hukum daerah. Semua produk hukum. Bahkan sampai di level desa, yaitu desa juga ya? Desa itu sampai rancangan peraturan kepala desa, rancangan peraturan desa ya, itu sampai di kita semua gitu. Sedangkan sebenarnya di undang-undang itu hanya peraturan daerah, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Begitu sampai di Permenkumham kita kita mendapatkan kewajiban untuk sampai seluruh produk hukum di daerah gitu ya. Bukan hanya produk hukum daerah tetapi produk hukum di daerah. Gitu. Nah, itu juga membebani kami sebenarnya. Sedangkan kalau kita melihat di Permendagri 111 tahun 2014 itu mengenai teknik penyusunan peraturan desa kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa dalam penyusunan dan lain-lain dari desa itu konsultasinya itu ke pemerintah daerah. Ke pemerintah daerah. Berarti kalau pemerintah daerah siapa? Bagian hukum. Yang menyelenggarakan bidang mengurusi mengenai peraturan perundang-undangan kan di bagian
bagian hukum. Yeah. Nah, sebenarnya dari situ aja kan sebenarnya sedikit irisan ya. Berarti seharusnya rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa ini seharusnya tidak perlu sampai ke Kanwil. Betul. Cukup di bagian hukum. Karena apa? Di Permendagri 120 2018, perubahan Permendagri 80 2015 itu sudah disebutkan bahwa di bagian hukum itu salah satunya memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap produk hukum di daerah, yang salah satunya juga mensinkronisasi. Nah, sebenarnya di situ bisa membatasi kita ranah pekerjaannya di situ. Baik. Gitu. Karena dengan peraturan kepala daerah, peraturan daerah, belum lagi ada peraturan DPRD itu kan juga produk hukum di daerah, Mas. Yeah. Nah, seharusnya kalau kita bisa konsisten di situ, Permenkumham kita itu tidak perlu merangkum hingga ke peraturan desa, sebenarnya sedikit mengurangi beban di Kanwil. Dan juga mungkin itu juga mempercepat sistem legislasi di daerah juga, di Pemda juga, gitu. Dia nggak perlu muter-muter ke sana, gitu loh. Tetapi mungkin pada saat pembentukan Permenkumham itu mungkin ada landasan filosofis lain yang mungkin kita tidak pahami. Tetapi kalau dari sisi efisiensi dan efektivitas, bukannya kita mau menghindari dari tugas dan kewajiban, tidak. Tetapi kan dalam mengharmonisasi itu kita tidak hanya semata-mata pokoknya bisa menyelesaikan pengharmonisasi sebanyak-banyak mungkin, kan tidak. Kita kan harus mempertahankan kualitas pengharmonisasian kita. Kalau dalam satu hari misalnya dari sisi mental, spiritual, psikologikal, perancang itu kan idealnya dalam satu hari, kalau rancangan yang biasa ya, bukan perubahan, bukan apa yang normal, kan idealnya satu hari itu satu rancangan. Tetapi kalau udah loadnya berlebihan, mau tidak mau perancang dipaksa menyelesaikan satu hari 3 draft, 4 draft. Itu kan pasti sudah, yang draft pertama masih oke. Draft-draft selanjutnya ini yang kemudian mungkin kualitasnya sedikit tidak terjaga, walaupun sudah kita gilir-gilir ya dengan yang lain gitu. Nah, sehingga menurut kami itulah yang perlu sedikit di Permenkumham itu, mungkin kita sedikit perlu memperbaiki ya di situ. Dengan dikoordinasikan dengan Mendagri pastinya. Gitu. Ternyata itu sebuah masalah, Bu, ya, di tingkat pusatnya sendiri. Karena kan bisa kita katakan Permendagri dan Permenkumham ini kan tingkatnya setara, Bu, ya. Kita yang di daerah nih, Mas, yang kewalahan. Sama-sama peraturan menteri. Jadi daerah juga, karena sebenarnya kan kita tahu juga kalau di bagian hukum ataupun biro hukum tentu saja ada tenaga khusus juga, perancang juga punya, Bu, ya, untuk di daerah. Walaupun belum merata ya, Mas. Benar. Tapi kan mereka ada analis juga ya. Jadi memang secara SDM juga ibaratnya mempermudah kita di Kanwil supaya bebannya tidak terlalu banyak, gitu ya. Dan concern kita kalau lebih kepada menjaga kualitas ya. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan, kita ini udah masuk ke zaman digital, Bu. Nah, terkait proses harmonisasi ini, apakah sudah ada sistem atau aplikasi atau namanya yang seperti apa terkait harmonisasi? Apakah sudah masuk juga ke dalam dunia digital? Kalau di kita, Mas, itu belum ada yang sifatnya satu aplikasi se-Indonesia gitu ya. Belum ada ya. Masing-masing Kanwil bikin sendiri memang. Tetapi kalau yang secara nasional itu namanya Sipdah, tetapi itu hanya sistem pelaporan saja, Mas. Jadi Kanwil Kaltim mengharmonisasi berapa kelengkapan administrasi dan lain-lain untuk laporan ke Pak Menteri, ke Dirjen PP, bahwa di Kanwil Kaltim ini sudah menjalankan sekian-kian. Tetapi kalau model yang pemohon dari Pemda gitu ya, ngupload sendiri, ngirim sendiri, ini di Kanwil Kaltim belum bisa, karena permasalahannya bukan masalah belum bisanya, Mas. Tetapi gini, pengharmonisasian ini, pengecekan berkasnya itu lebih banyak manualnya, tidak bisa kita lakukan secara tersistem. Iya, karena DPRD modelnya lain, Pemda modelnya lain, belum nanti model-model draftnya berbeda-beda. Kemudian itu, tapi kalau misalnya nanti ada yang bisa membuat satu aplikasi itu ya sangat luar biasa. Sehingga cara kami mengantisipasi itu belum bisa dari sistem yang dari sistem masuknya. Tetapi kami membuat terobosan dengan melakukan mekanisme atau strategi percepatan penyelesaian pengharmonisasian. Nah, jadi pengharmonisasiannya itu aja yang kita percepat. Dari 15 hari kita selesaikan. Tetapi kita juga realistis, nggak semua draft itu bisa kita percepat. Contohnya misalnya RT RW, rencana tata ruang dan tata wilayah, itu nggak mungkin, Mas. 500 bahkan ada yang 1000 halaman, ribuan pasal gitu ya.
itu nggak akan mungkin selesai dalam kurang dari 1 minggu kan. Ya. Nah, sehingga kita di Kaltim ini menjalankan mekanisme strategi percepatan penyelesaian itu yang pertama ya, selain kita melakukan sinergi dengan Biro Hukum dan bagian-bagian hukum, pemerintah daerah, DPRD, itu kita mensortir nih Mas, kita mengkategorikan dulu nih. Siap. Ya, nggak semua perda itu kan bisa selesai tadi kurang cepat. Ada yang perda bisa selesai cepat, ada yang bisa lambat. Ya, nah, betul. cara kita mengimbangi adalah kita membuat inovasi dengan membuat SOP percepatan penyelesaian. Jadi kita kategorikan dulu rancangan-rancangan perda yang bisa kita percepat penyelesaiannya. Jadi kalau raperda itu kita kategorikan seperti APBD, perubahan penjabaran APBD, itu masuk yang bisa kita percepat. Dan juga raperkadanya juga kita ada mengkategorikan beberapa yang bisa kita percepat. Siap. Nah, mekanisme percepatan itu berapa lama? Kita hanya selesaikan 5 hari. Ya, jadi 5 hari kita selesaikan dan rapatnya kita lewat Zoom aja, Mas. Yeah. Gitu. Jadi otomatis kita langsung bisa selesaikan dengan waktu yang cepat. Karena apa? Yang pertama itu mungkin hanya sekedar perubahan. Yeah. Yang kedua itu adalah perda-perda template yang punyanya Mendagri. Yeah. Sudah disetting. Jadi kita hanya ngecek dari sisi legislatif draftingnya, ya kan. Kemudian dari lebih ke teknis penulisannya dan lain-lain. Jadi itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang sangat cepat dan itu disambut oleh Pemda-Pemda. Dan juga seperti peraturan kepala daerah yang batas wilayah. Itu kan isinya hanya koordinat dan lain-lain. Ini juga RDTR, RT/RW itu kan nanti difasilitasi oleh Kementerian ATR lagi, Mas. Oh iya. Mereka ada fasilitasi lagi. Nah, sehingga model seperti itu atau bisa kita kategorikan sebagai raperda atau raperbub yang template itu bisa kita selesaikan kurang dari 5 hari. Nah, sehingga yang kurang dari 5 hari yang percepatan ini tidak perlu ngantri. Siap. Ngantri ke permohonan yang reguler, yang raperda-raperda yang lain. Karena apa, Mas? Kita juga mau menutup peluang ya terjadinya apa? Gratifikasi dan juga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang gitu. Karena apa? Semua mau cepet, ya kan? Saklek nih, nggak sesuai SOP, pasti akan mencoba cara lain, Mas, daerah, ya kan? Betul. Pasti akan mencoba-coba cara lain. Nah, kalau iman kita masih normal, masih kuat, ya oke lah gitu. Tapi namanya manusiawi itu kan pasti ada ini. Nah, sehingga sistem dan mekanisme ini kita buat salah satunya untuk menghindari itu. Jadi udah daerah nggak usah aneh-aneh, nggak usah berupaya yang aneh-aneh, gitu ya. Kalau memang perlu percepatan, ini mekanismenya kita punya. Siap. Tetapi syaratnya rancangan yang Bapak Ibu ajukan yang modelnya seperti ini. Nah, itu salah satu mekanisme yang kita lakukan gitu. Dan itu ini 1 bulan berjalan ini sudah terbukti, Mas. Efektif berjalan. Saya sih harapannya ini nggak cuma di Kaltim aja gitu. Karena kondisi kayak Kaltim tuh nggak cuma Kaltim. Gitu. Jawa Tengah juga tinggi, Jawa Timur tinggi, Denpasar tinggi. Nah, itu mekanisme percepatan pengharmonisasian ini akan membantu kanwil-kanwil lain dan kondisinya overloading gitu. Siap. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Mia, Bubuan Pengayoman. Jadi kalau teman-teman Bubuan Pengayoman lihat, peraturan daerah yang ada di daerah itu bukan jadi begitu saja barangnya. Jadi memang banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pembahasan, perencanaan, ataupun tahapan lainnya. Juga melibatkan instansi-instansi lain, bukan hanya pemerintah daerah, instansi vertikal Kemenkumham, tapi juga terkait pemegang kebijakan yang ada di wilayah tersebut. Baik, dan proyek perubahan ini akhirnya menjadi acuan bagi Ibu untuk melakukan percepatan, Bu ya. Jadi ini juga menjadi temuan, yang kita istilahkan temuan, karena yang akan menjadi bahan yang akan dirubah nanti. Perubahannya seperti apa dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Bu Mia ya. Jadi harapannya bukan hanya masalah yang di Kaltim ataupun Kaltara selesai, tapi juga dapat dilakukan tingkat nasional. Nah, Ibu. Jadi memang terkait kita bilang aja ini temuan, Bu ya. Jadi temuan di daerah Kaltim Kaltara yang dapat dilakukan oleh wilayah lain. Nah, itu rencananya seperti apa, Ibu, ke depannya untuk aplikasinya? Jadi bukan hanya Kaltim Kaltara nih yang bisa menjalankan ini, tapi juga tingkat nasional. Nah, itu langkah-langkah tahapan selanjutnya seperti apa, Bu Mia? Baik. Jadi memang kita itu beruntung ada di Kanwil Kaltim, Mas, karena kita ini merepresentasikan 2 wilayah. Kaltim provinsi yang sudah
sudah mantep, istilahnya sudah berdiri lama, berjalan dengan baik sistem harmonisasinya, sedangkan Kaltara provinsi baru, ya kan, beban pengharmonisasinya belum semua seberat yang Kaltim gitu. Nah, harapan kami adalah tadi dari Kanwil Kaltim ini dengan inovasi yang kami lakukan bisa berkontribusi terhadap menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya ada di tingkat nasional, dalam artian itu tidak hanya 1-2 kanwil yang mengalami problematika sama seperti Kanwil Kaltim gitu. Jadi kami berharap yang pertama bahwa Permenkumham yang menaungi pengharmonisasian sampai dengan Raper Kades itu cukup untuk kita kembali sesuaikan dengan yang ada di undang-undang, bahwa sebenarnya lingkup kita itu cukup di peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan berkesesuaian juga dengan Permendagri 111 tahun 2014, sehingga itu kita kembalikan ke ranahnya Pemda, sehingga kita di Kanwil Kaltim ini bisa terfokus pada Raperda dan Raperkada, kita tingkatkan kualitas pengharmonisasian kita sehingga kita bisa berkontribusi ke daerah itu lebih signifikan gitu. Jadi kita ini kan sebagai garda penjaga, jangan sampai daerah ini bikin perda atau perkada yang kebablasan, yang kontradiktif, yang yang merupakan duplikasi. Itu kan memerlukan satu pemikiran yang tidak mudah untuk sampai pada tahapan itu. Kalau kita sampai pada tahapan yang sebenarnya perdes dan lain-lain, itu kan dengan adanya perubahan Permenkumham yang tidak melingkupi sampai perdes, itu kan sudah sangat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengharmonisasian di kita, Mas. Dan kemudian juga dengan adanya mekanisme atau strategi percepatan pengharmonisasian yang sudah dipraktekkan di Kanwil Kaltim ini, sudah berjalan dan sangat efektif ini, kami berharap ini bisa ditingkatkan levelnya gitu ya. Itu tidak hanya menjadi SOP di Kanwil Kaltim, tetapi mungkin berkenan Pak Dirjen itu ya bisa mengadopsi percepatan pengharmonisasian ini ke dalam, setidaknya ke dalam SK Dirjen atau ke dalam SK Menkumham, sehingga teman-teman di Kanwil lain itu ya memiliki dasar yang sama bisa dipraktekkan seperti di Kaltim gitu, sehingga mereka pun bisa melakukan percepatan itu. Baik, Mas. Luar biasa Ibu, semoga lancar dalam proyek perubahannya Ibu ya. Jadi memang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu kinerja kita sendiri selama ini. Jadi memang beban yang masih tinggi dapat dikurangi dengan perubahan-perubahan yang memang ternyata beririsan antar kementerian. Nah seperti itu. Jadi dan memang harapannya ke depannya tentu saja dapat dijalankan bukan hanya Kaltim Tara tapi juga di daerah lain. Baik Bebuhan Pengayoman, demikianlah podcast kisah kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast kisah kita selanjutnya. Saya Rudi Tandela selaku host pamit undur diri beserta narasumber kita pada hari ini Ibu Mia Kusuma Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan, kami pasti.